Salam persaudaraan semuanya. Semoga sehat selalu ya. Dan salam alien juga. Indra keenam. Kita mengetahui yang namanya indra keenam di luar panca indra yang 5. Begitu kan? Hanya saja kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana prosesnya indra keenam tersebut ya. Kita hanya tahu nama indra keenam dan pemahaman kita hanya untuk indra keenam tuh untuk melihat sesuatu yang gaib, bahkan yang mistik, melihat yang tidak dapat dilihat orang. Berarti dia memiliki indra keenam, kan begitu? Apakah benar begitu? Tidak tahu ya. Kalau panca indera kita kenal ya, panca indera. Berawal mesti dari panca indera dulu pemahamannya. Panca indera kita kenal ada 5. Ada indera penglihatan dengan alatnya adalah mata, indera pendengaran dengan alatnya adalah telinga, indera penciuman dengan alatnya adalah hidung, indera pengecap dengan alatnya adalah lidah, indera peraba dengan alatnya adalah kulit. Itu disebut panca indera, 5 indera. Berarti indra keenam mesti ada alat dan fungsinya juga. Betul tidak? Kalau tadi seperti indra penglihatan alatnya adalah mata, tentunya indra keenam mesti ada alat dan fungsinya juga. Begitu kan? Dipahami mungkin ya. Dan menurut yang saya pahami, yang saya ketahui, bahwa indra keenam tersebut adalah berhubungan dengan otak. Itu yang saya ketahui dan saya pahami, yang saya renungkan dan saya olah. Anda boleh menerima atau tidak. Jadi indra keenam tuh berhubungan dengan otak. Kenapa berhubungan dengan otak? Karena otak adalah alatnya dan memiliki fungsinya. Kan tadi 5 indra tadi ada alat dan ada fungsi. Indra pendengaran alatnya adalah telinga dan fungsinya untuk mendengar. Maka sebutlah indra pendengaran. Ada alat dan ada fungsi. Begitu pula indra keenam ini. Alatnya adalah otak. Adapun fungsinya, otak ini, indra keenam ini, yang menurut saya ya adalah berhubungan dengan otak. Di situ karena ada daya khayal, memberikan gambaran representasi mengenai sesuatu. Berarti ada daya khayal. Kedua ada daya simpan. Betul tidak? Ada daya simpan otak tuh. Ketiga ada daya ingat. Keempat ada daya pikir. Kelima
ada yang disebut nalar wajar atau akal budi, atau juga bisa dengan akal sehat, mungkin begitu ya. Berarti ada 5 tuh. Ada daya hayal atau daya memberikan gambaran mengenai sesuatu. Betul tidak? Kemudian ada daya simpan. Kita menyimpan memori, kenangan, atau menyimpan pengalaman yang langsung, maksudnya. Menyimpan pengalaman yang langsung. Misalnya kita pergi ke suatu tempat. Nah, tempat tersebut bisa disimpan di otak. Begitu kan? Nah, daya simpan ini berarti menyimpan pengalaman yang langsung. Yang tersalurkan dari 5 indera. Dari apakah dari penglihatan, apakah dari pendengaran, begitu kan? Apakah dari penciuman. Nah, kemudian ada daya ingat. Fungsinya untuk mengingat kembali. Kalau tadi daya simpan untuk menyimpan, kemudian ada daya ingat. Fungsinya untuk mengingat kembali. Ketika kita telah menyimpan sesuatu gambaran tertentu yang oleh indera penglihatan ditangkap dan disalurkan ke otak, kita simpan. Suatu saat mungkin kita lupa tentang sesuatu tersebut. Misalnya sebuah jalan. Nah, satu waktu ada yang bertanya, muncul kembali daya ingat tersebut. Nah, itu daya ingat. Untuk mengingat kembali. Atau untuk mengingat masa lalu mungkin. Daya ingat. Masa lalu yang tersimpan. Jadi luar biasa otak ini. Sesuatu yang luar biasa, unik ya, yang mesti kita syukuri. Kemudian ada yang namanya daya pikir. Nah, ini daya pikir ini untuk memproses, mengolah. Dan ada yang namanya nalar wajar atau penalaran umum. Atau akal sehat. Atau juga akal budi. Begitu ya. Nah, itu semua tersimpan di otak. Menurut yang saya ketahui ya, dan yang saya pahami mungkin. Mungkin Anda bisa berbeda dengan saya. Nah, itulah yang dinamakan indera keenam. Dan ini saling berhubungan antara daya hayal, memberikan gambaran, daya simpan, menyimpan apa yang tercerap oleh 5 indera, daya ingat, kemudian daya pikir, kemudian yang berupa penalaran logis atau nalar wajar ya. Seperti nalar wajar tuh, seperti contohnya begini. Bantal untuk tidur disimpan di kepala, kan begitu. Itu akal sehat, betul tidak? Itu akal sehat ya. Nalar wajar, akal budi, kan begitu. Untuk menilai, memahami, kan begitu ya.
Nah, itulah yang dinamakan indera keenam yang kita miliki. Alatnya di dalam tubuh dan tidak nampak secara langsung. Kalau tadi yang 5 indera, alatnya di luar tubuh, nampak secara langsung, hidung, telinga, mata, lidah, kadang nampak kadang enggak. Kalau yang balem, kalau yang apa namanya tuh, kalau gini ya tidak nampak lidahnya. Kalau terbuka ya nampak lidahnya, begitu ya. Kulit tuh berbeda halnya dengan indera keenam tuh, otak di dalam ini tempurung kepala kan ya, tidak nampak secara dohirnya. Nah, itulah indera keenam. Nah, apakah indera keenam ini berhubungan dengan sesuatu yang gaib? Tentu saja. Tentu saja bisa berhubungan dengan sesuatu yang gaib yang tidak terlihat. Bagaimana hubungannya dengan yang tidak terlihat? Bagaimana hubungannya dengan yang tidak terlihat? Mungkin Anda menyangka kan indera keenam tuh dapat mengetahui sesuatu di balik sesuatu, dapat dapat meramalkan hati seseorang, dapat meramalkan sesuatu atau melihat yang tidak dilihat. Apakah otak juga bisa begitu? Ya tentu saja bisa. Kalian pahami saja kekuatan otak ini bagaimana. Begitu kan? Ya. Dengan tetap otak ini menggunakan 5 fungsi tersebut, dia memberikan sebuah daya hayal, memberikan sebuah, makanya ada yang dinamakan tahayul kan ya. Daya hayal memberikan sebuah gambaran tentang sesuatu. Dan sesuatu itu mungkin tidak terlihat secara mata, kasat mata begini, tapi gambarannya ada di otak. Kan tadi otak ada daya pikir itu untuk memproses. Disitulah bisa tersistematis gambaran tersebut oleh daya pikir tersebut, diproses. Dan otak ini fungsinya, indera keenam ini maksudnya hanya untuk mencoba saja, mencoba memberikan gambaran, mencoba mengingat, mencoba menyimpan, mencoba mensistematiskan sesuatu, mencoba menyesuaikan dengan nalar sehari-hari, begitu. Itulah indera keenam yang saya pahami.
hubungannya dengan otak. Sementara yang disangkakan orang-orang yang berhubungan dengan penglihatan yang pasti tentang sesuatu hal yang gaib, itu nanti mungkin setelah indera keenam ini. Karena indera keenam ini mungkin hanya sekedar pintu untuk mencoba ke situ. Kalau misalnya maksud indera keenam ini apakah melihat hal-hal yang berbau apa namanya tuh, gaib ya, atau hal-hal yang lain Anda mungkin mengerti ya, misalnya melihat makhluk, meramal atau lain-lain. Mungkin metodenya ada di indera ketujuh. Mungkin berbeda, indera keenam bisa saja indera keenam bisa saja melalui proses tersebut, proses yang 5 tadi, yang fungsi otak, kemungkinan bisa. Hanya saja mesti dipertajam, diolah sedemikian rupa. Cuma kelemahannya pasti ada penolakan di situ. Makanya saya sebut bahwa indera keenam ini hanya mencoba saja, mungkin mendeskripsikan, mencoba saja jika berhubungannya dengan otak indera keenam ini. Nah, begitu. Makanya ada yang lebih nanti indera ketujuh. Nah, indera keenam ini bisa kita asah tentunya. Sebagaimana mata kan berbeda-beda tuh penglihatannya ya, ada yang jelas, ada yang rabun, ada min, ada plus, kan begitu. Sama otak juga. Berdasarkan 5 tadi, bagaimana cara memfungsikan yang 5 tadi? Memfungsikan yang 5 tadi, fungsi otak. Kemungkinan bisa dengan yang Anda sangkakan indera keenam itu bisa melihat yang begitu-begitu. Kalau Anda sangkakan indera keenam itu begitu. Dipahami ya? Paham. Amin. Itulah indera keenam. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga sehat selalu. Salam alien. Ini tuh melihat maksudnya dengan 2 mata. Selamat malam.